Ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya, padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya, padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya, padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya, padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi Adawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar, sudah minta maaf sama Allah saja. Sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu, tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu. Itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain, gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi Adawiyah, wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya ndak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali, ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus, saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren, karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berubah basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah. Ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ranking 1, anak kita kumplot. Lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada anak kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita. Apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah. Ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat itu begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya, padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya, padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama.
orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andai kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, kali tidak jabat malah ganggu. Itu nggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin solihatin, punya niat yang baik. Saya kira demikian karena memang suasananya masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadhu ini. Karena bernegara itu kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai tertib itu dimulai cara tawaduk tadi, karena kita tidak merasa paling benar sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut, ya karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa? Alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya, bahagia itu mahal. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya. Itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja ya, karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing ngalah. Ya, saya mohon kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi, sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun itu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa 1 tahun itu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang. Dibanding kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih enggak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih ingat sisi-sisi nikmat. Bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga enggak perlu cemas. Ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi Covid ini, tapi enggak perlu cemas karena sebetulnya nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar gitu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan Covid atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu chaos, mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan di antara manusia itu kan memang khasnya itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'.
di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut. Dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu, takut COVID, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini chaos, saling ancam, saling menikam gitu. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi supaya kita imannya tetap stabil karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian, ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian sesuai anjuran Allah, fazkuru ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah, bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satu dosen Universitas IFED, Mas Dega Febiarsa, tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus? Itu keluhan. Oh, keluhan Gus ini. Itu enggak pertanyaan. Itu enggak pertanyaan, itu keluhan. Begini ya, Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya tidak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti tidak tawaduk, itu mah nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya dulu terus DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya? Ketika orang lain kita mengasumsikan, ya saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawadhu, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke, itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas ajaran itu ngantuk. Jadi sering sesuatu yang kita anggap nggak tawadhu itu kondisi objektif yang dialami. Atau malas karena sebetulnya bukan karena malas sama dosennya, baru bokeh kan, gak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya husnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawadhu itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajari ilmu juga gak masuk. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya. Dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang nggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Kalau cerita ya plus tanggalnya. Jika dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya, ya Rasulullah, kalau kiamat itu dahsyat, lalu kiamat itu kapan? Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap nggak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi orang itu memang kalau tersiksa ya memang nggak nyaman itu. Ada yang ganjel gitu, akhirnya ya tanya. Jadi saya mohon dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa. Jangan-jangan itu hal objektif saja, ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi. Tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena nggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya, sehingga pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy sajalah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna malam yarham shaghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren, sayang sama yang di bawahnya. Yang
kalah sepuh atau kalah ilmu, hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebenarnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustamek pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak nggak dengerin gitu. Tapi bukan karena nggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi. Mungkin ada tagihan, ada problem. Nah ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayyahmila akhahu ala ahsanil akhwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak Dosen tadi. Kalau itu nama berarti ada orang namanya Mahdi yang datang di akhir zaman. Padahal faktanya nanti yang datang itu orang bernama Muhammad, bapaknya adalah namanya sama dengan bapaknya Nabi. Iwafiku ismuhu ismi wa abuhu abi. Jadi namanya itu sama dengan nama Nabi dan bapaknya sama dengan nama bapaknya. Sehingga Mahdi di sini bisa saja artinya itu orang yang dapat petunjuk yang datang di akhir zaman. Nah, kalau sampai tanya iman, ya kita iman, tapi tidak seketat atau sewajib iman wajibnya sholat, wajibnya puasa. Jadi sama-sama berstatus wajib iman itu ya ada kelasnya ya, ada kelas mainnya. Jadi kalau sesuatu itu mujma' alaih atau mutawatir itu tingkat kewajibannya itu ekstrim gitu. Tapi kalau dari riwayat yang di bawah itu ya sama-sama masih wajib, tapi ya wajib-wajib yang jauh di bawah itu. Ya intinya proporsional lah. Jangan lalu hidupnya Anda dihabiskan untuk bayangkan nanti Mahdi itu wajahnya kayak apa, terus cara perangnya kayak apa. Lama-lama kamu filmkan malah gak karu-karuan tuh kalau khayalnya sudah ya sekedar iman, tapi tidak seiman kalau kita wajib membenarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan segala apa yang ada beliau, yang sampainya kita lewat thariqut tawatur dengan cara yang sangat masyhur, sangat terkenal dan diijma'i ulama. Nah, yang kelas-kelas seperti ini yang imannya itu harus benar-benar ketat. Kalau riwayatnya itu mutawatir yang di bawah itu atau masyhur atau apalagi ahadi yang meriwayatkan hanya personal rawi tidak konsensus, itu tingkat imannya di bawah itu. Ya samalah seperti hukum sosial umumnya. Kalau informasi ini masif dan semua TV memberitakan misalnya dan semua yang orang adil percaya, mulai pejabat rakyat tahu ya. Tapi kalau informasinya baru personal di bawah itu ya tingkat imannya juga. Jadi intinya sama-sama wajib tuh kualitas kewajibannya beda-beda sesuai kualitas riwayat.